Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin ibu-ibu jamaah pengawasan Anton Sari, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bersama-sama belajar, berdiskusi, saling menasehati, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bermanfaat kelak ketika menghadap Allah. Ini menjadi amal yang bisa memberatkan timbangan kita sehingga selamat di akhirat kelak kita masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati Allah, tadi sedikit menyimak di bawah surat Ar-Rum menawi dimulai ayat kita loh. Betul nyimak. Oke. Surat Ar-Rum tadi dimulai dari ayat berapa? Itu tidak jelas karena sering sekali ayat ini diulang-ulang ketika akad pernikahan atau ada acara resepsi pernikahan ayat ini. Baik, mungkin sedikit kita ulas terkait ayat ini dan kita diskusi, berhubungan dengan firman Allah tentang ayat ini. 60-an ya? Oh, 60 atau 20-an? Kalau memiliki Ar-Rum yang dari wakil ayati anfalakum mitro itu ayat 20. Kalau anfalakum min anfusikum azwajan tasluhu ilaiha, nah ini ayat 21. Ayat 21. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita simak bersama, khususnya para hadirat, ibu-ibu semuanya yang menyimak dari awal, bahwasanya Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya sangat besar. Artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Dia, yaitu Allah, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Artinya Allah menciptakan manusia itu laki-laki pertama kali, kemudian menciptakan pasangannya laki-laki ini, yaitu perempuan, juga dari golongannya, dari jenisnya, yaitu dari jenis yang Allah menciptakan laki-laki. Manusia atau laki-laki yang pertama kali diciptakan oleh Allah, semua sepakat, ulama juga sepakat, dan kita juga menyepakati itu bahwa makhluk pertama kali yang manusia diciptakan Allah adalah Adam. Kalau ada yang berpendapat bukan Nabi Adam karena ada manusia purba sebelumnya, sehingga ini menjadikan teori asal mula manusia itu adalah kera, teorinya Darwin, kita sebagai umat muslim dan muslimat harus menolak. Atau ada yang mau masih sepakat dengan teori Darwin, sehingga manusia itu berevolusi dari kera yang kemudian berubah menjadi manusia yang utuh seperti ini. Kita harus menolak itu, Kenapa? Karena kita berturun atau tidak sepakat semuanya ini kalau dianggap sebagai golongan-golongan kera.
Baik, kita sepakat bahwasanya Nabi Adam adalah manusia pertama kali yang Allah ciptakan. Nabi Adam diciptakan pertama kali di surga itu pertama sendiri. Lalu Allah melihat Nabi Adam kok sendiri dan menyendiri, kesepian. Lalu Allah menciptakan teman, yaitu berjenis kelamin perempuan yang disebut, yang dikasih nama yaitu Hawa. Kita memanggilnya Siti Hawa. Siti itu dari kata Sayyidah. Sayyidah. Jadi menjadi bahasa Jawa Siti. Kalau laki-laki Sayyid, tuan. Kalau Sayyidah itu nona. Nah, jadilah Siti. Kalau laki-laki jadi Siti, saya jadi Siti. Nah, di surga itu Allah menciptakan Siti Hawa dari jenis Nabi Adam yang diambil dari jenisnya Nabi Adam itu nomor. Ada yang berupa tulang rusuk. Nah, ini yang kemudian diciptakan oleh Allah menjadi perempuan. Maka di sini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan kami jadikan, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Dia yaitu Allah menciptakan untukmu istri-istri atau pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Jadi laki-laki dan perempuan itu semua masih sama-sama manusia. Yang ada kelebihan masing-masing, juga masing-masing punya kekurangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya Allah menjadikan dua pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan, supaya di antara keduanya saling berkasih sayang. Jadi tujuan Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan kemudian disatukan oleh Allah dalam suatu rumah tangga. Tujuannya adalah untuk satu sama lain saling melengkapi. Laki-laki ada kelebihan, ada kekurangannya. Perempuan ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka di antara keduanya supaya sempurna saling melengkapi, yang kurang-kurang mau dipenuhi oleh satu yang lain. Contoh, ada laki-laki yang kurang suka belanja, suaminya malas belanja, tapi istrinya suka belanja. Dan ini berarti kok sempurna. Ada yang perempuannya cerewet, mesti laki-lakinya betul cerewet. Bayangkan kalau dua-duanya cerewet, ini rumah tangga akan banyak cerita. Nah, atau kebalikannya, dua-duanya pendiam. Nah, inilah Allah menciptakan di antara keduanya ini supaya saling melengkapi, supaya saling mengerti, sehingga ada kasih dan sayang. Ada rasa kasih dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu supaya menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau seandainya di dalam suatu rumah tangga ada tengkar, itu wajar. Ada tengkar wajar. Kenapa kok ada pertengkaran? Itu karena ada proses penyamaan persepsi. Oh, dia marah karena dia nggak suka ini. Baik, besok nggak akan saya lakukan lagi. Kita yang marah karena belum sepakat dengan yang dilakukan pasangan kita. Itu juga menjadi evaluasi. Sampai kemudian menemukan titik kesamaan yang sama-sama disepakati. Jadi Allah menciptakan dua jenis laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan satu sama Allah supaya menimbulkan rasa kasih dan sayang. Dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi siapa yang mengetahui bahwasanya ini adalah tanda kekuasaan Allah? Kita sendiri yang berpikir. Kalau kita berpikir, kita menghayati, kita
menciptakan fitrah manusia itu yang harus membangun keluarga, membangun rumah tangga, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat berikutnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Ayat 22. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Kisah termasuk Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian ada perbedaan antara langit dan bumi itu beda. Kalau bumi itu kita bisa meraihnya, kita tinggal di dalamnya. Kalau langit ada di atas sana, kita bisa melihat keindahan bintang Allah yang Allah ciptakan. Kemudian kita bisa mengetahui waktu dari peredaran matahari, dari peredaran bulan dan seterusnya. Itu Allah menciptakan langit. Itu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk di bumi ini banyak sekali Allah menciptakan perbedaan-perbedaan yang kita temui. Ada perbedaan jenis rupa, jadi kalau kita bayangkan, kita pikirkan antara satu orang dengan orang yang lain, itu mesti ada perbedaan. Padahal ada triliunan jumlah manusia. Tapi kita bisa kita bisa ingat, oh ini ibu fulan, ini ibu fulanan, ini ibu. Jadi kita mengenal itu semua, padahal jumlah manusia itu jutaan, triliunan, tapi masih ada saja yang membedakan di antara ciptaan. Nah, itu berarti sudah menunjukkan Allah Maha Kuasa. Belum lagi Allah menciptakan berbagai macam warna kulit. Ada warna kulit putih, coklat, ada coklat gelap, ada yang coklat bening, dan seterusnya. Jadi begitu juga ada jenis perbedaan rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang panjang pendek, dan itu semuanya adalah Allah yang menciptakan. Dan begitu juga kita masih bisa titeng dengan orang yang kita temui tidak pernah salah. Kalaupun salah, makin juga akan terjadi beda. Mesti ada perbedaan. Nah, maka ayat ini menyebutkan sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Ini juga merupakan tanda bahwasanya Allah Maha Kuasa. Tidak usah diragukan kekuasaan Allah. Jadi kita tidak boleh meragukan Allah sekuasa apa sih. Semua yang ada di muka bumi ini sudah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Allah membuat skenario yang sedemikian rupa kehidupan manusia, kehidupan bumi dan isinya, kehidupan langit serta isinya, itu semuanya adalah sudah ditata dengan rapi. Dan sesungguhnya itu semuanya adalah Allah yang mengatur. Kemudian ayat berikutnya, wa in ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa biqaumikum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah juga adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usaha mencari sebagian dari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah lagi nopo, yaitu Allah menciptakan malam dan siang. Allah menciptakan malam untuk tidur. Allah menciptakan siang untuk bekerja atau berusaha. Kalau di dalam surat yang lain, di ayat yang lain Allah menyampaikan berfirman, wa ja'alnal laila libasa
Kami jadikan malam itu adalah pakaian atau selimut. Kalau siang wajanal nahar ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai apa? Mencari kehidupan, atau dijadikannya siang itu untuk bekerja. Nah, ini adalah Allah menciptakan itu. Jangan dibalik, karena kalau dibalik justru malah tidak menyehatkan badan. Malam itu tempat tidur, malam itu waktu untuk tidur. Tuhan nanti menjelaskan ini terkait dengan manfaat tidur malam. Sama tahu tadi? Kalau malam betul-betul nanti. Jadi Allah menciptakan malam itu untuk istirahat. Oleh karena itu, kalau panjenengan mau istirahat, maksimalkan di malam hari dari jam setelah isya. Ada bedanya, Manawi kalau di antara ibu-ibu ada yang suka tidurnya malam jam 12 ke atas. Kemudian dengan lihat juga bedakan, rasakan dengan kalau tidur setelah sholat isya jam 8 dengan tidur, atau jam 9 malam dengan tidur. Sama-sama bangunnya 4 jam atau 5 jam. Dengan tidur jam 9, bangun 10, 11, 12, jam 1. Jam 1 dengan bangun, kemudian mandi. Insya Allah dengan waktu yang 4 jam, dari jam 9 sampai jam 1, dengan mandi, sholat air, tahajud, ditambah witir, niku lebih semangat daripada jenengan tidurnya dari jam 1, 2, 3, 4, 5, jam 5 jenengan bangun. Niki perasaan kalau bangunnya jam 5 jenengan mandi, niku masih belum begitu fresh katanya. Terus apa tuh? Kamu dari nyoba. Oke. Kenapa yang tidurnya jam 1 niku dari jam 1 sampai jam 5 tidur itu bangun-bangun lemes. Sedangkan yang tidurnya jam 9 bangun jam 1, kemudian dia bisa beraktivitas, kemudian lebih semangat, badan itu lebih ringan, lebih bergairah. Karena ternyata menurut kesehatan sel-sel tubuh kita itu mengalami perubahan, pergantian sel. Sel hari ini kalau kerja, kalau beraktivitas dari tadi menjelang dari sebelum subuh atau sesudah subuh sampai hari ini sampai nanti malam, ini sel tubuh saya ini gerak. Sel tubuh ini akan mati dan berganti dengan sel yang baru. Niku di saat jam 10 sampai jam 12 malam, niku akan berganti sel. Kalau sudah berganti, maka ketika kita bangun, sel-sel tubuh ini adalah yang baru, sehingga kita bisa beraktivitas lebih semangat. Berbeda dengan orang yang tidurnya jam 1. Sel tubuhnya niku belum berganti. Sel yang hari kemarin niku masih hidup. Kenapa aku masih hidup? Karena perubahan sel niku menurut ahli kesehatan dari jam 10 sampai jam 12. Jam 1 sudah tidak terjadi perubahan sel. Maka orang yang sering tidurnya jam 1 niku insya Allah cepat nampak lebih kuat daripada yang suka tidurnya lebih awal. Untuk dibuktikan. Kenapa lebih nampak tua? Karena sel-sel itu banyak belum berubah. Bangun-bangun jam 5, niku mata niku sayu, ngangkong, kemudian kenapa? Karena sel tubuh kemarin itu masih dipakai, masih bekerja loyo. Nah, makanya Allah menciptakan malam niku untuk istirahat, monggo gunakan istirahat. Allah menciptakan malam tahajud, ya, untuk sholat yang lain,
niku di pertiga malam akhir niku juga dalam rangka supaya kita bisa bangun dan fresh. Nah niku hikmahnya. Begadang benar apa boleh asal tidak keseringan. Diganti. Menawi kalau gantos ya apa? Malam kami jadikan siang, siang jadikan malam. Artinya kalau malam itu bekerja penuh, siang dijadikan tidur penuh. Jangan teknologi, demo. Tapi itu sejatinya adalah mengubah fitrahnya Allah. Fitrahnya manusia atau sunatullah itu dirubah. Tentu di sana ada hal-hal yang pasti akan tidak menyehatkan badan, itu mesti ada. Karena Allah menciptakan yang demikian, ini sudah menentukan ukurannya. Kadarnya manusia itu seperti ini, harus istirahat itu jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu sudah ada. Allah yang mengatur. Nah ini dijelaskan di dalam ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan demikian. Kita terus saja pola hidupnya nanti, insya Allah itu lebih menyehatkan. Baik, kita lanjut. Wa min ayatihi manamukum billaili wa nahari wa biwaqukum min fadli inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Yang kami sampaikan tadi bahwasanya ayat-ayat Allah itu menjadikan malam itu ada manfaatnya, menjadikan siang untuk bekerja itu juga ada manfaatnya. Nah ini semua adalah nasihat bagi orang-orang yang mau mendengar. Nah, ayat ini menyampaikan. Baik, berikutnya sampai di sini menawi ada yang mau ditambahkan sebelum kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Monggo. Oke, kalau bekerja yang tuntutannya harus malam, kalau sehari-hari ini dengan lakukan, jadi sambil awal nikah, Allah sudah menciptakan malam untuk istirahat, tapi kita malah menggunakan untuk bekerja. Harus banyak nutrisi vitamin untuk menjaga stamina tubuh. Karena apa? Allah sudah menyampaikan malam itu untuk istirahat. Siang itu untuk bekerja. Tapi boleh asalkan jangan sering-sering. Kalau sering-sering itu sel-sel tubuh kita itu banyak tidak berubah. Perubahan sel tubuh itu mulai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 12. Makanya dari ahli medis kesehatan kita dianjurkan boleh mandi malam asal di atas jam 12. Itu sudah tidak termasuk malam lagi, tapi sudah pagi. Tapi jangan sampai dicobi nih, dengan belum pernah tidur dari siang malam jam 1 kemudian langsung mandi. Insya Allah ini menyebabkan sakit. Jangan dicobi. Kalau mau dicoba tidur dulu sebelum mandi. Dicoba setelah tidur. Nah dengan begitu jenengan akan kembali fresh, segar. Tapi kalau begadang dari jam 11 sudah tidur, kemudian jam 5 belum tidur, lalu mandi, apa menunjukkan, insya Allah rata-rata kebanyakan itu langsung demam. Jadi kalau mau mandi, mendingan tidur. Nah, ini kenapa? Karena memang sudah firman Allah menyampaikan demikian. Maka kita jaga tubuh ini, kita sesuaikan dengan firman Allah. Baik, ada lagi? Teman-teman, kita lanjutkan. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yanzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah juga yaitu Allah memperlihatkan kepadamu kilat atau guntur atau petir yang menimbulkan rasa ketakutan dan harapan. Jadi kilat itu menjadikan takut, tapi
hujan. Kalau waktu itu kilatnya datang sebelum hujan. Karena mendung sudah mulai mengumpul, berarti mau hujan. Dan dia yaitu Allah menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Baik. Jadi Allah menciptakan langit yang ada awannya, kemudian menimbulkan kilat. Kilat ini wujud menakut-nakuti manusia. Bahwasanya Allah yang berkuasa. Nah, maka kita juga berdoa pada saat itu. Ketika ada kilat berdoa, ya Allah jangan kau matikan aku dengan hukuman. Ya Allah janganlah engkau wafatkan, matikan aku dengan hukuman, karena kita anggap kilat yang hadir saat itu adalah Allah sedang murka, sedang marah. Ya Allah jangan mematikan aku dengan hukuman. Ya Allah matikan aku dengan husnul khotimah. Nah ini di saat kita melihat kilat, atau boleh kita istighfar. Ada kilat menyambar, ada guntur yang sangat keras mengagetkan kita, menakutkan kita, maka kita hanya istighfar. Kenapa? Karena yang demikian ini menjadi peringatan bagi manusia, dan dulu Allah mengazab kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW itu menggunakan petir dan kilat dan guntur. Kemudian ada banjir dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ketika kalau ada hujannya rintik-rintik, nah itu kita boleh berdoa, doanya yang baik. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan-hujan ini, hujan yang bermanfaat. Nah, itu kalau hujannya kecil. Tapi kalau hujannya deras, kemudian diisi dengan atau diiringi dengan guntur, gemuruh, duduk, kemudian ada petir yang menyambar-nyambar, ini kita boleh berdoa supaya jangan dimatikan karena azabnya Allah, dan berdoa supaya diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Nah ini sunnah juga, sunnah Nabi menyampaikan demikian. Ketika ada beliau kalau hujan deras, itu tidak berani keluar dari rumah dan beliau berdoa supaya guntur atau hujan yang deras itu bukan sebagai azab dari Allah. Kemudian yang merupakan bukti atau kekuasaan Allah, bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menghidupkan bumi yang tadinya tandus kering menjadi subur lantaran ada hujan yang membasahi tanah-tanahnya. Jadi kalau ada desa yang banyak tanamannya, kemudian negeri kita dulu Indonesia itu dikenal dengan negeri yang subur. Orang bilang tanah ini tanah surga, tanah ini tongkat kayu ditancap dari tanaman ini. Nah ini lagunya nasinya kus. Nah jadi kenapa dulu subur seperti itu? Nampaknya memang negeri kita ini di samping karena di bawah katulistiwa, kalau menurut ilmu alamnya, ilmu alam, tapi juga memang negeri kita ini alhamdulillah mayoritasnya orang-orang muslim. Di dalam firman Allah juga disebutkan, kalau seandainya suatu negeri ini banyak orang-orang yang beriman yang taat takwa kepada Allah, niscaya negeri ini akan dijadikan negeri yang tentram, aman, sentosa. Di situ akan dicukupkan rezekinya. Ini bisa mau dengan sebuah lingkungan keluarga. Kalau keluarga, lingkungan keluarga kita menciptakannya dengan ketakwaan, kita bangun keluarga itu karena takwa kepada Allah, karena cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan barokah, kebaikan-kebaikan di keluarga itu. Kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Anak-anak kalau dikasih tahu manfaat semuanya. Kita yang ketika saat itu butuh sesuatu baru mikir, saya mau pengen durian, tiba-tiba datang durian.
baru mikir ingin bakso, datang bakso. Ini apa berarti? Allah memberikan keberkahan kepada keluarga ini. Kenapa kok sampai Allah berikan keberkahan? Karena dibangun keluarga ini berdasarkan ketakwaan, bukan didasarkan karena hawa nafsu materi. Contoh, ada orang ingin meminang seorang perempuan tapi karena hartanya, ini mesti insya Allah jauh dari keberkahan. Ada orang yang meminang perempuan karena kecantikannya saja, nah insya Allah ini juga akan hilang keberkahan. Tapi kalau keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan, karena untuk menundukkan pandangan, karena untuk menghindari fitnah, karena untuk alasan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan keberkahan. Baik. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah salah satunya yang lain. Ada turunnya hujan itu untuk menyuburkan tanah. Nah ini berarti volume hujan ini tidak begitu besar. Tapi sebaliknya kalau volume atau jumlah hujannya ini deras sekali dan sering banyak sehingga mendatangkan banjir, nanti bukan lagi menyuburkan, tapi justru membinasakan. Nah, seperti ini. Yang kita katakan yang hujan yang ringan yang kemudian menyuburkan tanaman-tanaman itu, sehingga tidak kesulitan mencari air, sehingga kita bersuci begitu mudah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sebenarnya sesungguhnya dari tanda-tanda itu dipergunakan oleh orang yang menggunakan akalnya. Jadi kalau kita memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, maka kita akan betul-betul meyakini kembali, ya memang Allah yang membuat semua ini dan kita hanya ikut saja. Bumi ini adalah buminya Allah, kita hanya numpang. Syarat dan aturan dalam melakukan pengelolaan bumi ini sudah ada aturannya, kita tinggal mengikuti aturan. Aturannya ada di mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Aturannya ada di dalam Al-Quran dan perilaku Rasulullah SAW. Sampai di sini lagi ada yang mau ditambahkan? Saya, Pak Ustaz. Ada orang bilang ya, katanya di Arab kalau menghijau itu tanda-tanda mau kiamat. Apa benar itu? Terus ada lagi, satu lagi, kalau seumpama kalau kita ya di medsos itu kan kadang ada orang yang meninggal dunia, kita mengucapkan semoga husnul khotimah. Benarkah itu? Semoga husnul khotimah. Benarkah itu kalau kita mendengar ada orang yang meninggal kemudian kita ucapkan semoga husnul khotimah? Apakah itu benar? Baik, yang pertama wau sampai sudah apa? Arab menghijau. Oh, oke. Ketika Arab menghijau, apakah itu salah satu tanda dari kiamat? Betul. Itu ada disampaikan tanda-tanda kiamat nanti, bahwasanya ada sungai Efrat itu mulai mengering. Ya, ini sudah mulai asap, ya. Sehingga sudah mulai ditemukan peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Kemudian Arab sudah mulai mengering juga. Nah ini sudah merupakan tanda-tanda dekatnya kiamat. Memang kita ini sudah termasuk masa-masa mendekati hari kiamat. Dan kiamat itu akan semakin mendekat. Di zaman Rasulullah hidup saja, beliau menyampaikan kiamat itu sudah seperti dua jari. Nah, beliau menyampaikan zamanku dengan kiamat sejarak dua jari, dan beliau menyampaikan berdekatan seperti itu. Nah itu zaman beliau hidup. Apalagi kita yang saat ini sudah meninggalkan 1400 tahun. Dan hijrahnya Rasulullah itu sudah 1443 tadi. Nah itu berarti sudah sangat dekat sekali dengan hari
usia 80, usia 50, usia 40 atau lebih kecil dari itu. Nah, kita tidak tahu. Nah, hanya Allah yang tahu kapan kiamat datang. Yang jelas hari kiamat datang itu juga pada Jumat. Makanya di hari Jumat ini kita diperkenankan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, melakukan banyak ibadah di hari Jumat, supaya ketika hari kiamat itu tiba, ya kita mengakhiri dengan hari itu dengan kebaikan. Ada Jumatan juga di hari Jumat. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, kalau ada yang meninggal kemudian kita mendoakan semoga husnul khotimah, boleh, dan itu betul. Karena kita mendoakan kan kita nggak tahu, dan kita harap saudara kita ini meninggal yang baik. Dan meninggal yang baik seperti apa? Tentu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau minimal mengucapkan takbir Allahu Akbar, atau minimal mengucapkan tauhid Allah minimal. Kalau di akhir hayatnya menyebutkan kalimat yang terakhir itu, maka ini adalah husnul khotimah. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita supaya mentalqin kalau ada yang sakaratul maut, mentalqin itu apa? Membisikkan kalimat-kalimat Allah supaya kalimat terakhir dalam hidupnya itu adalah Allah atau kalimat la ilaha illallah. Kalau jangan sudah tahu kayaknya harus ditalqin. Jangan talqin la ilaha illallah. Terus jangan tahan. Caranya apa? Dengan tahan. Dan jangan ditanya sampul. Mami jawabnya ampun meninggal. Ternyata kalimat terakhirnya ampun. Jadi mau ditanya. Tetap dengan pakai kalimat la ilaha illallah. Diam. Kasih jeda supaya mengikuti. Lagi la ilaha. Ibu kalau dengan mentalqin dengan kalimat la ilaha illallah atau menggunakan kalimat Allah dan ucap, jangan di kemudian ditanya bisa. Jadi udah fokus menggunakan kalimat-kalimat Allah tadi. Allah. Betul sampai bukan. Allah. Kemudian Allah. Ini caranya mentalqin. Jangan sampai disisipkan pertanyaan atau kata-kata yang lain. Takutnya nanti malah jawab meninggal. Baik, jadi kita doakan supaya husnul khotimah. Dan kita berharap memang almarhum ini husnul khotimah, supaya amalan-amalannya itu diterima di sisi Allah dan kemudian mendapatkan nikmatnya dari Allah yaitu berupa surga. Baik, ada lagi ibu yang mau minta tanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu itu? Orang tidak pernah sholat waktu meninggal disolatkan. Oh, ketika nazar mengakhiri hidupnya dengan kalimat Allah. Baik, bagaimana hukumnya orang yang tidak pernah sholat kemudian disolatkan? Kemudian ketika meninggal di akhir hayatnya mengakhiri dengan kalimat Allah. Kalau secara hukum niki Allah yang tahu. Tapi selama ada hamba Allah yang bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu sudah luar biasa nikmatnya. Sukses berarti mengakhiri hidupnya, meskipun dulunya banyak dosa, kok ternyata mengakhiri hidupnya dengan hidup yang baik, tetap dia mendapatkan hak untuk masuk surga.
Jadi ada yang baru masuk Islam, contohnya baru mengucapkan kalimat syahadat, kemudian meninggal, belum sempat sholat, belum sempat wudhu. Nah ini sudah termasuk orang yang muslim. Meninggalnya dia disolatkan sebagaimana orang yang sudah masuk Islam. Jadi kalau di antara masyarakat kita ada yang sudah mengaku Islam karena memang sudah bersyahadat, tetap mereka adalah orang muslim. Kalau meninggal karena nggak pernah sholat, dia itu mangke urusan Allah dengan orang tersebut. Apakah dihukum atau tidak, nanti kita serahkan lagi kepada Allah. Tapi ketika meninggal kita sholat, itu harus disolatkan. Memang disampaikan di dalam hadis yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Orang kafir itu tidak sholat, orang Islam itu sholat. Maka karena kita sudah belajar sholat atau doa-doanya, maka jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Kenapa? Di dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah di alam kubur itu adalah perihal sholatnya. Jadi kalau di alam kubur itu sering sholat, ketika di dunia itu sering sholat, nanti di alam kubur ditanya apakah Anda sholat, pasti jawabnya enggak. Nanti kurangnya. Berbeda kalau tidak sholat, berarti dia akan dapat hukuman. Dapat hukuman. Makanya di zaman Nabi pun beliau menemukan sebuah kuburan, alam kubur itu kuburan, bukan alam kuburan. Beliau naik kendaraan kemudian berhenti dan mendoakan kuburan ini sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berhenti? Aku melihat jenazah di dalam ini dapat hukuman dari Allah karena percikan air pipisnya. Aku doakan mudah-mudahan sampai beliau mengambil dahan atau ranting dari pohon, mudah-mudahan selama ranting ini belum kering, dia diringankan hukumannya. Jadi orang muslim yang meninggal sholat, tapi karena pipisnya itu tidak dijaga, Allah menghukumnya. Apalagi orang Islam tidak pernah sholat. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Maka jangan sampai terlena dengan urusan dunia sampai meninggalkan bab sholat. Sholat itu penting, wajib. Nah, ini juga kita ajarkan kepada generasi-generasi kita. Kita ajarkan mereka supaya sholat tepat waktu. Baik, ada lagi. Iya. Allah menurunkan hidayah. Ya. Oke. Baik. Allah memberikan petunjuk kepada manusia niku melalui pilihan-pilihan Allah sendiri atau semuanya dikasih petunjuk. Oke. Jawabannya adalah Allah yahdi man yasha. Dengan kehendak Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Jadi Allah yang memilih. Allah yang memilih. Tapi pilihan ini bisa kita hadirkan. Kita kalau ingin mendapatkan petunjuk, kita cari tahu terus bagaimana supaya kita mendapatkan petunjuk. Contoh, kita tidak tahu caranya menghidupkan handphone, bukan saya. Karena kita belajar mencari tahu bagaimana menghidupkan handphone itu, maka kita akan mendapatkan ilmunya, sehingga dapatlah kita petunjuk bagaimana cara menghidupkan handphone sampai mematikan sehingga tidak ada yang rusak di handphone. Nah, jadi artinya apa? Petunjuk itu akan didapat oleh seorang hamba karena lantaran dia ingin mencari, ingin menggali, ingin mendapatkan. Kalau kita tidak ingin mendapatkan, kalau memang kita menghindari, maka sama Allah akan dijauhkan petunjuk itu. Petunjuk itu bisa hadir juga orang yang menghindar, tapi kok diberikan petunjuk lantaran apa? Karena ada doa
dapatlah petunjuk padanya. Nah ini petunjuk yang datang karena doanya orang lain. Nah terus seperti yang kita alami saat ini, bagaimana cara mencari petunjuk? Kita harus belajar, diskusi, bagaimana yang semestinya dilakukan dalam mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Kita belajar, diskusi. Apa yang kita diskusikan? Firman Allah, yaitu Al-Quran. Apakah yang kita diskusikan sampai kita tahu hadis Nabi? Karena ada di antara hadis-hadis Nabi itu hadis yang palsu, yang dibuat-buat oleh manusia setelah Nabi wafat. Kita hindari hadis yang palsu itu supaya apa? Supaya tidak tersesat. Ini yang kita diskusikan. Kalau ada hadis yang sahih, maka kita amalkan. Jangan dihindari, jangan dijauhi. Nah dari situ kemudian kita mendapatkan petunjuk. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang harus kita jauhi, ini yang harus kita jalankan. Jadi petunjuk, kalau kita sudah mencarinya tadi, sudah betul-betul mencari tahu, maka Allah akan memberinya. Nah, jadi Allah menentukan, karena kamu sudah berusaha, tak beri petunjuk. Jadi meskipun kita sudah Islam, kita sudah beriman, kita yakin Allah Maha segalanya, Allah mewajibkan sholat, kita sudah sholat, kita sudah berzakat sebagaimana Allah yang ajarkan, tapi tetap kita harus mencari petunjuk itu. Supaya apa? Supaya kita tidak jauh dari petunjuk Allah yang lain. Karena petunjuk-petunjuk Allah itu luas sekali, banyak sekali. Tentang adab, mau tidur seperti apa, itu ada petunjuknya. Tentang adab, bangun tidur, ada petunjuknya. Kemudian mau sholat, wudhu itu harus seperti apa dulu yang harus kita lakukan, ada petunjuknya. Masuk masjid, kanan dulu yang mendahului, yaitu kaki kanan sambil berdoa, apa, ada petunjuknya. Kemudian keluar masjid, apa doanya, ada petunjuknya. Semuanya ada petunjuk-petunjuk itu. Kalau petunjuk ini kita cari dan kita amalkan, maka Allah akan terus menambahkan petunjuk lagi sampai semuanya sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi petunjuk Allah itu kita cari. Setelah kita cari, Allah memberikan. Jadi petunjuk itu diberikan oleh Allah. Manusia tidak bisa ngasih petunjuk. Nah, manusia hanya bisa mengingatkan, mengajar, menceritakan. Ini manusia. Sedangkan petunjuk yang hakiki nanti datang, kita serahkan kepada Allah. Baik. Kita pendek. Sudah waktunya. Kita akhiri dulu untuk sementara dengan badan hamdalah bacaan ini. Alhamdulillah. Atau sudah habis 1 jam? Betul, sampai setengah 4 betul. Nah, kalau mau berapa? Berapa? Oh, biasanya paling sulit setengah 4. Kalau kita biasanya 1 jam. Oke, siap. Kita lanjutkan nanti setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paskan. Kita lanjut ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada ayat yang ke-25 dari surat Ar-Rum, ayat 25, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi tsumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum tasjudun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah berdirinya langit dan bumi dengan kemauan atau dengan kehendak Allah. Kemudian
Kemudian apabila memanggil kamu sekali panggil dari bumi, ketika itu juga kamu keluar dari kubur. Jadi ayat 25 ini menunjukkan bahwasanya Allah yang mengatur langit dan Allah juga yang mengatur bumi. Kenapa bumi ini berputar? Kenapa bumi ini tidak ada tiang-tiang untuk menyambung langit? Nah, ini semuanya adalah Allah yang mengaturnya. Termasuk bagaimana manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, itu juga Allah yang mengaturnya. Di dalam ayat ini disebutkan, dan apabila Allah memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, seketika itu juga keluar manusia-manusia itu dari kubur. Jadi kalau Allah memanggil manusia dari bumi yang dia dibangkitkan dari kuburnya, maka mereka semuanya akan bangkit. Dan manusia tidak pakai pakaian apapun ketika dibangkitkan. Tapi jangan sampai berpikir malu dan tidak malu, karena tidak ada manusia lagi yang memikirkan hal itu. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, seperti urusan nanti saya masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu yang mereka pikirkan ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Baik, kemudian di ayat berikutnya, walahu man fis samawati wal ardi kulluhu qanitin. Dan kepunyaan Allah adalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi milik Allah semuanya yang ada di langit dan ada di bumi, dan semuanya itu tunduk kepada Allah. Jadi manusia itu tunduk kepada Allah. Semua makhluk insya Allah semuanya kami yakin ini. Semua makhluk ciptaan Allah semuanya tunduk padanya. Termasuk meja yang ada di depan saya, buku yang ada di depan saya, ini semuanya tunduk. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah, benda-benda yang ada di alam ini semua dibuat tunduk kepada manusia. Hewan itu dibuat tunduk pada manusia, maka manusia bisa menaklukkan atau bisa mematahkan serangan hewan. Bisa melalui pistol tembakan, bisa melalui jebakan, bisa melalui tangan kosong. Dan ini semua makhluk yang ada di bumi ini ditundukkan oleh manusia. Atas dasar siapa? Allah. Meja kayu yang besar bisa dipotong-potong menjadi meja. Dan ini tidak lain karena kekuasaan Allah. Allah berkuasa, yang kekuasaan ini diberikan, dianugerahkan kepada kita sebagai manusia untuk memanfaatkannya. Nah, meja dibuat seperti ini, itu tunduk pada manusia karena manusia yang membuat. Buku dibuat seperti ini, berlembar-lembar. Kertas ini kan dari kertas ini dari kayu. Nah, kayu itu dibentuk oleh manusia. Kertas atau kayu tadi tunduk pada manusia. Ini tidak lain karena semuanya tunduk kepada Allah, dan bentuk tunduknya kepada Allah dan benda-benda yang lain itu tunduk kepada manusia. Makanya manusia diciptakan Allah sebagai khalifah fil ardh, wakilnya Allah. Oleh karena itu, karena kita sebagai wakil Allah, maka kita pegang amanah dari Allah supaya tidak merusak, supaya tidak membuat kekacauan di muka bumi ini, tapi justru harus memelihara, menjaga. Kalau mau menciptakan sesuatu, ciptakan saja manusia yang menciptakan, asal tidak merusak lingkungan, tidak merusak hubungan kerabat sesama manusia, ya. Atau kemudian tidak melakukan yang Allah tidak suka. Nah, karena Allah menganugerahkan kepada kita ini perwakilan pemimpin di muka bumi untuk menerus bumi. Baik, barangkali ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu, atau tujuan? Cekap? Iya, cekap. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Kajian ini alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebaikan, kita mendapatkan petunjuk dari Allah, dan senantiasa terus mau mencari istiqomah, dan Allah terus juga memberikan petunjuk pada kita semua, dan kita semuanya terus berkhawatiman. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini semuanya kita doa, kita ucapkan, kita baca al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ala Rasulillah
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna wa dzunub jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadar hajat. Allahumma taqabbal minna du'ana waj'alna minas sholihin wal muttaqin wal muhsinin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa qina bi husnil khatimah wa qina bi husnil khatimah waj'alna min ahli hayatina wa